sampai melihat kalung di leher gadis itu. Saat itu bos besar baru menyadari, gadis yang baru saja dihina olehnya, ternyata adalah dia, putri kandungnya yang telah meninggal 10 tahun lalu. Pria itu langsung menyesal luar biasa. Ternyata 10 tahun yang lalu, dia memberikan hadiah ulang tahun yang disiapkan dengan cermat. Setelah memberikannya kepada putrinya, dia pun dengan gembira, bersiap untuk membawanya merayakan. Namun hasilnya, karena kasus perampokan yang melukai, dia dikejar oleh polisi. Awalnya bos besar tidak menganggapnya serius. Dia berpikir kali ini dia bisa lolos dengan mudah. Namun dia tidak tahu bencana menantinya di depan. Saat dia menginjak gas dengan keras berusaha melarikan diri, dia justru bertabrakan dengan sebuah van. Akhirnya bos besar ditangkap di tempat kejadian. Sementara putrinya yang masih kecil, terjebak di dalam kabin yang terpelintir. Sementara itu, sopir van menyadari, kepala putrinya mengalami cedera parah. Dia sudah tidak bernapas. Ketika dia merasa sangat putus asa, dia menemukan, ada seorang gadis kecil di dalam mobil, yang sedang berjuang meminta pertolongan. Melihat, mobil yang bocor minyak itu akan meledak, dia segera berlari tanpa ragu. Pada detik terakhir sebelum ledakan, dia menyelamatkan gadis kecil itu. Melihat anak yang baru saja diselamatkan, dan mengingat putrinya yang telah tiada, pria yang hatinya terasa seperti ditusuk, memutuskan untuk mengadopsi anak ini. Sementara itu, bos besar yang baru saja ditangkap, hanya bisa melihat mobil itu meledak. Dengan putus asa berpikir, bahwa putrinya telah terjebak dalam api. 10 tahun berlalu dengan cepat. Gadis kecil yang dulu, kini telah tumbuh menjadi wanita yang anggun. Namun pria itu, selalu menyembunyikan asal-usulnya yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun ini, mereka berdua selalu saling bergantung untuk hidup. Dan pria itu karena kecelakaan tahun lalu, menyebabkan salah satu kakinya cacat. Oleh karena itu, kehidupan mereka sangat sulit. Putri merasa sakit hati untuk ayahnya. Dia ingin menjual kalung di lehernya, untuk mengobatinya. Namun, dia mendapat penolakan keras dari pria itu. Sementara itu, bos besar yang baru saja bebas bersyarat, sedang mencari dengan gila-gilaan sopir van dari tahun itu. Dia bersikeras percaya, bahwa kecelakaan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pihak lain. Dia bersumpah untuk membuat orang itu, Wen Huajiu, pembunuh yang menyebabkan kematian bayi, membayar harga yang mahal. Tak lama kemudian, bos besar menemukan alamat pria itu. Maka dia membawa sekelompok anak buah. Sementara pria yang tidak tahu bahaya, Qi Ziman Huajun, Li Ziwen menggambar, saat itu masih membawa kue, ingin segera pulang untuk merayakan ulang tahun putrinya. Namun, dia langsung mengenali bos besar. Musuh bertemu, mata mereka penuh amarah. Bos besar berlari ke arah itu. Pada saat itu, putri bergegas pulang. Tanpa ragu, dia berdiri di depan ayah angkatnya. Bos besar tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Dia lalu mendorongnya menjauh. Kemudian dia menendang pria itu, dan memerintahkan anak buahnya untuk mengikat gadis itu. Lalu dia menyiram pria itu dengan seember air dingin. Dia ingin membuat pasangan ayah dan anak